طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي في الله, alhamdulillah di siang zuhur kita bisa bertausiah, bertaujihah di depan antum semua. Konteksnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tema ini penting karena pada akhirnya seluruh manusia akhir harapannya adalah husnul khatimah. Perjalanan dunia yang sementara semua tidak menginginkan hasilnya adalah su'ul khatimah. Itulah puncak kebahagiaan seorang mukmin. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, tuhfatul mu'min al-maut, prasmanan yang paling nikmat bagi seorang mukmin adalah kematian, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, lika-liku kehidupan yang kadang ditarik oleh hawa nafsu, kadang ditarik oleh setan, potensi manusia untuk mendapatkan su'ul khatimah itu tinggi, walaupun harapannya nggak mau. Gelombang fitnah kehidupan itulah yang membuat condong manusia itu su'ul khatimah. Makanya kata Imam As-Suyuti, faktor su'ul khatimah itu sangat banyak sekali, tetapi rata-rata didominasi oleh 4 perkara. Artinya siapa yang berada di dalam salah satu di antara 4, apalagi 4-empatnya, potensi su'ul khatimah itu tinggi. Yang pertama adalah ta'atus sholati, menyia-nyiakan sholat. Ya. Karena kata Umar bin Khattab, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan, maka di dalam selain sholat lebih menyia-nyiakan. Makanya kenapa sekarang fenomena banyak orang yang tidak amanah, karena berangkat banyak yang gak amanah dalam sholat. Amanah hadir ke masjid bagi seorang laki-laki, gak amanah di dalam masalah berjamaah, gak amanah di dalam menjaga shaf, termasuk yang paling banyak adalah gak amanah di dalam menjaga khusyuknya sholat. Makanya Allah menghadirkan tentang masalah menjaga sholat itu, hafidhu ala sholawati wa sholat. Hafidhu, peliharalah. Jadi konteksnya itu bukan hanya sekedar aqimu,
bukan hanya sekedar tegakkan, tetapi Allah mengatakan hafiz ala salawati was salatil wusta, yaitu salat apa? Asar, menurut pendapat yang rajih. Karena salat asar itu paling susah, kayaknya nampak susah sekali kalau di Merauke, karena panas begini udah mulai menggelombang, udah mulai turun, itu pengennya ngopi, istirahat, duduk-duduk, lesehan, datang ke masjid malas. Itu makanya nggak amanah. Makanya orang-orang seperti ini bakal tidak amanah untuk memegang apapun, termasuk memegang uang negara, memegang jabatan, apalagi mereka yang nggak sholat sama sekali. Jangan percaya tuh. Kalau seandainya dia amanah sementara, belum ada kesempatan, ya. Karena ini yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Umar. Siapa di dalam hal sholat menyanyiakan, maka selain sholat lebih menyanyiakan. Dan mengerikan adalah potensi besar su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi. Faktor yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi dosanya durhaka itu, Pak, dari umbun-umbun sampai telapak kaki. Makanya di sana ada seorang ulama membagi dosa. Ada dosa mata, ada dosa khusus telinga, ada khusus perut, ada dosa khusus tangan, ada dosa khusus kaki, ada dosa yang sekarang seluruh tubuh, yaitu durhaka. Dan ini sekarang fenomena banyak sekali. Orang, anak mudah sekali durhaka sama orang tua, mudah sekali terjadi kedurhakaan. Dengan mudah anak mengatakan, udah mama jangan atur-atur saya, ya, jangan paksa begini begitu. Ya, kemarin kita di acara parenting curhat, udah mama jangan atur-atur saya, mama jangan sekarang ini larang-larang saya. Tuh. Padahal hadirin sekalian, pernah ada seorang sahabat karena mendapatkan kewajiban perang ditangisin oleh ibunya. Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan kewajiban perang, sementara ibuku menangisiku akan kepergianku. Apa kata Rasulullah? Kembalilah, bikin sebagaimana kamu bikin dia menangis. Bikin orang tua menangis dalam jihad loh, Pak. Betapa banyak sekarang orang bikin orang tua menangis dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, dengan kriminal, ya enggak? Itu. Wow, ini kayak apa lagi? Nauzubillah. Yang ketiga, faktor su'ul khatimah. Yang ketiga, kecanduan khamr, termasuk narkoba. Makanya Rasulullah mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu induknya kejahatan, karena sumber kejahatan itu dari sana. Artinya kalau orang itu udah masuk pintu itu, udah tinggal masuk kamar-kamar kejahatan, leluasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang suka usil dan menodai kehormatan kaum muslimin, yang ghibah, yang fitnah, yang gesek, gasak, gosok, yang sekarang kasak kusuk, semua masuk. Ya, semua masuk. Ini faktor su'ul khatimah. Nah, sekarang hadirin sekalian, sumber su'ul khatimah sekarang, sumbernya dari mana?
Sumbernya dari 3. 1, at-taswifu bit-taubah, suka menunda-nunda taubat. Yang kedua, tulul amal, ya, panjang angan-angan. Dan yang ketiga adalah hubbul ma'siyah, mencintai maksiat. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, selagi orang itu bisa menjaga hatinya untuk tidak bermaksiat, badannya menghindar dari tempat-tempat maksiat, dan keinginan untuk berbuat maksiat, saya belum pernah dengar orang yang seperti ini su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah itu potensi dari mana? Hatinya gemuruh, pengen melakukan maksiat, tapi nggak ada kesempatan mungkin kalau nggak melakukan. Dan zahirnya ini selalu mencari-cari peluang untuk maksiat. Maka orang yang seperti ini potensi untuk su'ul khatimah tinggi. Makanya Pak, maksiat batin itu lebih berbahaya daripada maksiat zahir. Jadi pikirannya, hatinya, semuanya penasaran dengan berbagai macam maksiat. Itu tinggal peluangnya aja yang belum ada, kesempatan. Makanya betul kata Bang Nabi kan gitu, kejahatan itu bukan karena semata-mata niat, karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Itu betul, bukan ngada-ngada itu. Banyak sekali orang itu melakukan maksiat karena adanya kesempatan, bukan semata-mata karena adanya niat. Ya, orang-orang yang sekarang ini Masya Allah dengan gelarnya yang mentereng, dengan jabatannya yang keren, kok sampai dia itu korupsi, sampai sekarang jualan narkoba. Kenapa? Apakah dari mulai sekolah dia niat? Enggak, adanya kesempatan. Makanya ini penting. Oleh karena itu hadirin sekalian, lingkungan itu penting sekali. Lingkungan itu penting sekali. Makanya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah ini harus dijaga. Kita pernah dengar ada orang yang membunuh 99. Kemudian tanya kepada ahli ibadah, apakah masih ada kesempatan buat saya untuk taubat? Kata ahli ibadah tersebut, tidak ada. Langsung orang itu dibunuh. Jadi lengkap 100. Tapi batinnya dia masih penasaran, nurani dia ingin mencari kebenaran. Akhirnya tanya kepada ahli ilm. Ini menunjukkan bedanya ahli ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau ahli ibadah yang rata-rata kurang ilmu itu seringnya mengeluarkan fatwa yang nggak benar. Makanya Jurayj, yang salah satu orang yang kena doa orang tua, ibunya ketika sholat sunnah dipanggil ibunya, kalau dia itu ahli ilmu harusnya keluar, karena birrul walidain lebih didahulukan daripada ibadah sunnah. Tapi dia terus sunnah, terus sholat. Ini juga begitu, memberikan fatwa, gak diterima taubat kamu, langsung dibunuh, lengkap 100, daripada nanggung. Akhirnya dia bertanya kepada ahlul ilmi, kamu masih ada kesempatan untuk taubat, tinggalkan tempat tinggalmu, lingkunganmu yang jahat, menuju ke tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Lingkungan. Dan Masya Allah, ajaibnya orang ini di dalam perjalanan Pak, meninggal dunia, sampai malaikat adab dengan malaikat rahmah rebutan, ini hak saya, kata malaikat adab, karena dia belum nyampe tempat. Kata malaikat rahmat, enggak, dia sudah niat. Akhirnya malaikat Jibril hadir untuk menengahi, ukur
mana yang lebih dekat ke tempat tujuan atau ke tempat daerah dia yang dia tinggalkan. Ternyata lebih dekat ke tempat tujuan hanya berbeda 1 jengkal. Akhirnya orang tersebut diambil oleh malaikatur rahmah. Inilah Masya Allah, seorang yang sudah punya tekad kuat, niat yang kuat, kemudian meskipun belum ada peluang, Allah Subhanahu wa taala hargai. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin, barang siapa yang telah menyengaja satu kebaikan, falam ya'malha kutibat lahu hasanatun, dia belum sempat beramal, ditulis satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa yang menyengaja perbuatan baik satu, kemudian dia amalkan, kutibat lahu asyru hasanatin, ditulis 10 kebaikan. Meskipun para ulama mengatakan orang ini sudah beramal. Kenapa? Perjalanan dia menuju hijrah ke tempat orang-orang ibadah, amal, ya. Meskipun Allah menjamin, bahkan ada orang yang dikeluarkan dari neraka hanya semata-mata man kana fi qalbihi misqaru dzarratin minal iman, di dalam hatinya ada sebiji sawi iman, dok, sebiji sawi. Antum lihat debu itu sawi. Antum tahu ketika rumah bolong, terus kemudian sinar matahari terang macam seperti sekarang, itu kelihatan nggak debu-debu yang terbang? Itu zarrah, kecil sekali. Tuh, makanya jangan sampai at-taswib bitaubah, menunda-nunda taubat, entar besok. Kalau tarsuk lama-lama jadi apa? Ya Tarsan. Tarsuk terus apa? Sekarang saya harus sholat, sekarang saya harus mulai ngaji, sekarang harus mulai berubah. Sekarang kita nggak tahu. Jangankan kita itu sampai punya napas jaminan 1 bulan, 1 detik aja nggak ada jamin. Kamu saya jamin hidup, pasti nggak mati, nggak ada. Makanya dari salian tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Bergegaslah dengan ketakwaan. Kalau kamu sekarang sudah masuk malam, jamin nggak umurmu sampai pagi? Nggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min sakimin 'asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina wa qad nusijat afan wa wala yadri, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, bahkan main bola sorenya dibeliin kain kafan kok, nggak ada yang jamin. Terus jangan tulul amal, besok entar ngikuti hawa nafsu, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian untuk beramal. Sabah, hal tantadirun, apakah kamu nunggu 7? Apa itu 7? Yaitu faqrun munsiyun, kemiskinan yang melupakan ibadah. Oh, jadi kalau lagi oke itu kadang juga susah ibadah. Makanya mumpung belum ke sana, mumpung Allah berikan kemudahan, mumpung Allah berikan kesempatan, apakah kamu nunggu faqrun munsiun, kemiskinan yang melalaikan, atau ghinan mudghin, atau kekayaan yang melupakan? Karena kalau ada orang kaya itu kadang-kadang juga lupa diri, lupa daratan. Karena kata Allah apa? Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya merasa kaya, no kan? Mumpung nunggu itu,
au maradun mufsidun, atau nunggu penyakit yang sekarang kita itu nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, jangankan tahajud, untuk sholat 5 waktu aja sambil berbaring, nunggu itu kita. Masya Allah. Au haramun mufnid, atau masa tua renta yang sudah susah untuk berdiri, kelamaan berdiri, susah duduk, kelamaan duduk, susah berdiri. Itu tua. Makan sudah nggak enak, penglihatan sudah mulai rabun, semua kekuatan menurun. Yang naik cuma 3, trigliserid, asam urat, sama kolesterol. Itu aja yang naik. Nunggu itu kita. Apanya yang ditunggu? Tahajud susah, kena angin dikit drodok, kena air adem gemeter, nunggu itu kita. Makanya kalau ada haji umroh kesempatan, mudah Pak. Saya lihat orang-orang haji yang umur 70-75 itu jadi tempat penitipan barang di tenda. Karena nggak bisa kemana-mana. Mbak, titipnya Mbak ya, saya mau keluar. Oh, udah keluar semua. Ya nah, gitu. Itu sambil batuk. Karena apa? Mau keluar dikit capek, mau ke sana susah, ya. Jalan, ya Allah, sekarang jangankan sekarang 5 kilo, setengah kilo aja udah loyo. Apalagi mau tengok sana, apalagi naik Jabal Rahmah, dijamin bisa naik, gak bisa turun. Makanya kalau ada orang tua-tua yang kadang-kadang, Pak Ustadz, saya naik boleh nggak? Antum bisa turun nggak? Gitu. Ya jangan, naiknya gampang, naik itu Pak. Makanya kata orang bilang naik itu lebih susah daripada turun. Itu nggak benar. Buat orang tua mendingan naik daripada turun. Turun bisa kepleset, gelundung nggak karu-karuan. Itu nunggu itu kita. Mumpung kita sehat, masih muda untuk bangun tahajud, ayo tahajud. Dan itu. Lanjut, nah apa nunggu ini? Mautun mujhizun, atau kematian yang dibungkus kain kafan. Bisa sholat dia orang mati, bisa puasa, sudah habis. Inqata amalu, terputus amalnya. Au dajjalun fasyarrun ghaibun, atau nunggu dajjal antum. Mau rajin sholat, nanti imamnya dajjal gitu. Nggak benar. Itu bahkan dikatakan Allah, Rasulullah, fasyarrun ghaibun, keburukan yang sangat jelek kita tunggu, yang sangat menakutkan kita tunggu. Ya. Awas saat nunggu kiamat. Fasa'atu adha wa amar, sementara kiamat itu lebih mengerikan. Ayo sekarang, mumpung belum ada 7 ini pada diri kita, kita pacu, kita picu, ya. Amal kita ini masih banyak yang absen loh Pak. Ayo kita sekarang checklist deh, rukun iman kita udah bener belum, nilainya 100 belum, 90, atau jangan-jangan merah semua. Rukun Islam antum checklist. Ya kalau ibaratnya pilot itu mau naikkan checklist semua itu, udah benar semua terbang. Coba antum sekarang checklist. Syahadat kita, berarti ketauhid kita checklist, benar belum? Sholat kita checklist, zakat kita checklist, puasa kita checklist, kemudian haji kita checklist. Rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Coba antum cek. Jadi kita sebetulnya belum memenuhi syarat sebagai seorang muslim, ya. Atau kita jangan-jangan benarkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sayati 'ala nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismu, akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya.
walam yabqa minal qur'ani illa rasmu, tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya toh. Wa ya'muruna sajidallah wa yakharabun an dzikrillah, mereka membangun masjid megah tetapi dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Salat itu Masya Allah, masjid macam seperti Istiqlal itu cuma satu shop, dilihat dari pintu belakang nggak kelihatan kecuali pakai eker. Oh itu ada di jamaahnya. Iya, tapi Masya Allah megahnya, Masya Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah selanjutnya adalah, nah ini hubbul ma'asi, mencintai maksiat. Makanya dari sekalian, supaya kita itu bisa meninggalkan maksiat, satu ya, antum ingat kematian. Insyaallah ya, ingat kematian. Jadi makanya kata Al-Qurtubi, siapa yang hatinya keras hendaknya melakukan 4 perkara. Satu, melihat orang yang sedang sakaratul maut. Masya Allah, wah, sampai ngap-ngapan, sampai waduh, udah antum nggak bisa makan itu. Kalau tidak mendapatkan orang yang sedang sekarat, minimal melihat orang yang sedang meninggal dunia, dibungkus kain kafan, dimandikan. Masya Allah. Kalau tidak ada, antum ziarah kubur, di sana tempat orang-orang dikubur. Makanya salamnya aja, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum apa? Lahikun, insyaallah saya sebentar lagi nyusul. Tuh coba itu, sebentar lagi nyusul. Oh, kalau antum tahu bahasanya itu. Nah yang terakhir, nomor 4, hadir ke majelis ilmu, diingatkan hal-hal yang sifatnya apa? Melembutkan hati. Ya, tazkiyatun nafas, diingatkan kematian, diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang peringatan-peringatan Allah. Dari situlah hati kita itu lembut, insya Allah. So, makanya kita sering-sering juga ziarah kubur, ya, memandikan itu, Masya Allah Pak, melembutkan. Makanya jangan kondangan terus. Kalau kondangan terus lali nanti, lupa. Karena kalau kondangan kan dandan terus, ramai terus, enak terus, senang terus. Sekali-kali takziah, sekali-kali ziarah kubur, sekali-kali memandang mayit, mayit. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya dari sekalian, ya, di sana ada hadis Rasulullah SAW, peringatan, man mata ala syai'in ba'asallahu ilaih. Makanya dari sini Pak, orang itu mati di atas kebiasaannya. Yang sudah biasa judi, potensi biasa kecanduan, di atas itu biasa zina. Karena Rasulullah mengatakan, man mata ala syai'in ba'athahu Allahu alaih. Siapa yang mati di atas sesuatu maka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan itu. Makanya kenapa orang-orang yang mati dalam keadaan ihram dibangkitkan oleh Allah, pakainya pakaian ihram, baunya semerbak wangi sambil membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Begitu juga orang yang mati syahid, warnanya warna darah tapi baunya minyak kasturi. Wa'alam bisawab. Baik, sekarang hadirin sekalian, kita akan sampaikan tanda-tanda husnul khatimah. Tandanya, satu, mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Oh ya, karena Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Makanya mempelajari tauhid itu penting. Mempelajari tauhid itu dasar, bukan hanya bekal dunia, bahkan bekal dunia akhirat. Ya, la ilaha illallah, di mana itu adalah kunci, itu adalah dasar akidah Islam. Ya,
Kemudian yang kedua, mati dengan ada di dahi. Makanya tanda-tanda orang husnul khatimah ketika nazar sakaratul maut, keringat di dahi itu bercucuran. Karena Rasulullah mengatakan mautul mu'min bi'araqil jabin, matinya seorang mukmin itu dengan keringat yang ada di dahi bercucuran. Kemudian yang ketiga, mati dia dalam keadaan syahid dalam menegakkan i'la'i kalimatillah, mati dalam keadaan terbunuh di medan jihad di dalam rangka untuk menegakkan kalimat. Kemudian ada mati dalam keadaan ihram, ya. Bahkan ada yang sekalian Rasulullah mengatakan tentang jihad tadi, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa, terbunuh di medan menghapus seluruh dosa kecuali utang. Jadi utang itu gak bisa dibayar pakai jihad, yang lainnya ditebus, yang lainnya ketutup kecuali utang. Makanya jangan meremehkan utang. Selanjutnya fakta atau sebab orang itu mendapatkan atau tanda su'ul khatimah, husnul khatimah, mati di dalam ketaatan kepada Allah. Contoh, mati dalam keadaan ceramah, mudah-mudahan saya enggak dulu, ya, umpamanya, ya, itu mati dalam keadaan khutbah, ya. Sebaliknya ada orang yang mati sedang selingkuh, wah itu mantap itu, langsung malaikat adab datang, nggak pakai proses, ya, karena jelas tandanya, ya. Mati dalam keadaan judi, pernah ada orang semalaman suntuk nggak dapat menjelang subuh kartu asnya keluar, bantingnya kekerasan, orangnya geblak sekalian, mati itu su'ul khatimah. Masya Allah, aduh kasihan tuh. Selanjutnya din sekalian, termasuk membela agama, diri, harta, kehormatan orang tersebut mati syahid. Karena Rasulullah mengatakan man qutila duna irdihi fahuwa syahid, siapa yang mati membela kehormatannya syahid. Wa man qutila duna mali fahuwa syahid, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya syahid. Jadi insyaallah termasuk tanda-tanda husnul khatimah, orang mati di dalam keadaan sakit parah yang menaun seperti Nabi Ya'qub, bertahun-tahun sakit tapi dia sabar, insyaallah husnul khatimah, ya, husnul khatimah. Termasuk tanda-tanda orang itu mendapatkan husnul khatimah, perempuan yang mati dalam keadaan nifas karena melahirkan, insyaallah syahid itu. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadatun, wanita yang mati karena melahirkan anak maka dia adalah syahid. Yajurruha waladuha bisarari ilal jannah, nanti anak yang menyebabkan wafatnya ibunya itu menarik ibunya ke surga tanpa adanya amal sama sekali. Masya Allah, ditarik. Makanya orang yang ditinggalkan anaknya meninggal dunia, apalagi dalam keadaan belum balik atau di, semua itu menjadi syafaat dan juga sebagai tanda orang tersebut meninggal khatimah. Termasuk adalah mati karena tenggelam, mati karena terbakar, mati karena tertimpa atau tertabrak, tabrak mobil, tabrak motor, semuanya ini adalah syahid. Wal mat'un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, syahid, ya, semuanya ini orang-orang yang mati syahid insyaallah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati pada malam Jum'ah atau hari Jum'ah, karena Rasulullah SAW katakan
ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailaha aminahu min fitnatil qabri. Barang siapa yang mati hari Jumat atau malam dan nggak bisa disetel, umpamanya antum bunuh diri hari Jumat, ya malah neraka itu. Wah, supaya saya mati hari Jumat, syahid, husnul khotimah, ya nggak bisa. Dan ini karunia Allah. Ya, ada orang yang dikarunia Allah mati hari Jumat, masya Allah, meskipun sebut jelek, karena kita nggak tahu. Makanya itulah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, fa innar rajula min ahlil nar. Ada seorang yang tampak di dalam pandangan manusia ahlun nar, fa huwa min ahlil jannah. Ternyata dia itu ahlul jannah. Fi ma yaran nas, di dalam pandangan manusia. Dalam lafaz lain, fa innar rajula min ahlil jannah fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Tidaklah tersisa dari ajalnya kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, telah ditetapkan satu takdir. Fayamal amala ahlan nar, mengamalkan amalan ahlun nar, fadakhalaha, masuk neraka. So lihat. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pungkasannya, tergantung akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, dan insyaallah kita buka tanya jawab. Tafadhal.